Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang saya melihat jemuran itu melihat salib, padahal itu jemuran pakaian yang dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian. Di ujungnya kemudian diikat dengan kawat memanjang sehingga menjadi jemuran. Apalagi kalau seperti di tetangga saya, Rumah Sakit Santa Maria, kalau ada jemuran panjang itu pasti juga digunakan untuk jemuran-jemuran untuk pakaian atau apapun dari rumah sakit. Dan sepertinya palang seperti salib. Maka kadang orang kemudian skrupel seperti saya, ngelewati harus melihat, oh salib, kemudian tunduk. Apakah benar salib seperti itu? Bahkan banyak orang yang nanti akan mengartikan salib itu sebagai yang membahayakan. Salib itu sebagai yang harus hati-hati. Apapun dianggap menjadi salib lalu dikatakan kristenisasi. Padahal itu hanya palang untuk jemuran saja. Apalagi yang saya pakai ini, palangnya bukan palang salib beneran. Palang salibnya adalah satu yang untuk garuk-garuk punggung. Yang kedua adalah koteka. Ya. Kelihatan seperti salib. Maka Anda jangan terlalu menafsirkan sensitif, oversensitif, sehingga kemudian ini yang untuk garuk-garuk punggung dan untuk koteka Anda pikir salib seperti jemuran itu. Jangan sembarangan seperti itu. Lalu apa makna salib itu? Salib yang harus dipikul oleh setiap pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang syarat untuk mengikuti Kristus. Kalau kemarin kita bicara tentang Yesus yang adalah Mesias, yang disalahpahami oleh Petrus bahwa sekarang engkau tidak boleh memikul salib, tidak boleh memanggul sengsara. Sekali-kali itu tidak mungkin. Lalu Yesus mengkritik Petrus, enyahlah iblis. Tetapi hari ini Yesus mengajar para murid lebih dalam lagi tentang makna salib. Barang siapa mengikuti aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti aku. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa yang dia pakai untuk menyelamatkan nyawanya? Maka saudara-saudari yang terkasih, barang siapa kehilangan nyawanya, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan menyelamatkannya. Maka nanti Anak Manusia akan datang ke dunia sebagai raja di dalam kerajaannya. Siapa yang percaya akan mendapat kemuliaan. Siapa yang tidak percaya akan dimusnahkan. Maka mengikuti aku, memanggul salib, dan akhirnya menyangkal diri. Itu inti mengikuti Kristus. Berat ya, semuanya kok, semua hanya beban. Mengikuti Kristus, memikul salib, menyangkal diri, dan kemudian baru mendapatkan kebangkitan itu sendiri. Apakah kita pernah mengalami memikul salib di dunia sekarang ini? Menyangkal diri di dunia sekarang ini dengan segala penyangkalan dan salib kita masing-masing. Saya pernah ikut terlibat walaupun tidak lama mendampingi para korban ketagihan narkoba atau mereka yang sudah adiktif, yang sudah ketergantungan. Maka ada rehabilitasi narkoba. Saya tertarik dengan karya ini karena bisa kemudian melihat proses bagaimana orang susahnya untuk bertobat, susahnya untuk keluar dari addiction itu, dari ketergantungan itu. Dan kemudian mereka ada yang berhasil, ada yang gagal.
Maka kalau ada orang yang mengatakan saya sudah berhenti dari narkoba baru 1-2 hari, itu salah satunya harus diwaspadai. Karena kebanyakan orang yang sudah ketagihan selalu menyatakan bahwa saya tidak memakai 1 tahun. Saya sudah tidak memakai 2 tahun. Saya sudah tidak memakai 3 tahun. Bahkan sampai 10-15 tahun. Belum merasa diri mengatakan saya total sembuh. Karena saya hanya tidak memakai 10 tahun, 15 tahun. Syukur-syukur seumur hidup saya tidak memakai. Nah, itu finalitas seorang manusia yang hidup adalah ketika sudah mati bersatu dengan Bapa. Disitulah baru mengatakan saya sembuh karena tidak memakai lagi. Betapa hebatnya orang yang mau sembuh dari ketergantungan ini menghadapi godaan dan salib, mati raga yang tidak kenal putus. Banyak komunitas-komunitas yang akan menarik dia untuk kembali ke masa lalunya. Banyak godaan-godaan, kekecewaan, kemudian kegagalan, dan tentu saja kemarahan yang kemudian membimbing dia lagi untuk sampai kepada jatuh lagi menjadi pemakai. Kita ingat ada beberapa tokoh yang bahkan sudah diangkat menjadi duta anti narkoba karena mereka atau beberapa orang itu, tokoh itu sudah pernah mengalami ketagihan dan sudah bisa merasa disembuhkan. Tetapi ternyata di beberapa tahun kemudian masih ditangkap juga untuk akhirnya ternyata menjadi pemakai juga. Maka runtuhlah idola yang menjadi duta anti narkoba itu karena dutanya saja masih jatuh di dalam pemakaian. Betapa beratnya untuk menghadapi penyangkalan diri dan memanggul salib ini. Saya mempunyai teman yang menurut saya sangat menarik. Dia sudah lama memakai narkoba, tetapi kemudian dia ingin mulai sembuh, mulai tidak memakai lagi, pelan-pelan tentu saja, tidak bisa langsung. Maka di rehabilitasi narkoba itu ada seorang clinical supervisor yang menyatakan bahwa anak ini yang sedang direhab boleh memakai obat-obatan tetapi dengan kapasitas, dengan volume yang semakin dikecilkan akhirnya sampai bebas lagi. Kalau sako sampai membahayakan jiwanya, tentu saja tidak bisa langsung dipaksa tidak pakai. Tetapi itu harus ada tahapan-tahapan. Dan clinical supervisor ini 24 jam hadir bersama para orang-orang yang sedang direhab ini. Saudara-saudari yang terkasih, lalu ada seorang yang saya ceritakan tadi, dia keluar dan mulai belajar, kemudian mulai mengenal komunitas-komunitas yang anti narkoba. Komunitas-komunitas yang justru memberi penyuluhan terhadap anak-anak muda di kampung-kampung kumuh, di slum-slum area, tapi juga di tempat-tempat yang elit karena narkoba ini menyasar dari kelas bawah maupun kelas atas. Dia mulai ikut terlibat dengan komunitas. Ada suster, ada perawat, dan di situ kemudian dia mulai memberikan pencerahan dengan dokter, dengan beberapa tim medis, kemudian keluar masuk di kampung-kampung dan juga di komunitas-komunitas, menyatakan bahwa bahaya narkoba ini, bagaimana cara menangani. Kemudian untuk orang tua, mungkin ciri-ciri anak atau anggota keluarga yang kena atau ketagihan narkoba, supaya cepat akhirnya ditemukan dan direhab. Dan kemudian anak itu atau orang muda ini yang mantan pemakai juga, dia semakin bersemangat. Saya ketika ngobrol waktu itu sudah 7 tahun tidak memakai. Lalu kemudian dia mulai lagi tetap berjalan sebagai volunteer dan suatu saat juga ketemu lagi 10 tahun sudah tidak memakai. Dan itu menjadikan harapannya untuk terus tidak memakai. Karena tidak hanya
obat-obatan yang kita hindari, tetapi komunitas yang mengajak kita untuk jatuh di dalam ketagihan itu, ketergantungan itu juga harus kita hindari supaya kita akhirnya merasakan diri bebas. Disitulah salib bertahun-tahun bahkan seumur hidup akan dipikul. Penyangkalan diri akan dipikul. Dia sudah tidak mau menyelamatkan nyawanya saja, tetapi dia ingin memberikan nyawanya bagi orang lain, supaya demi Kristus mengingatkan orang-orang muda jangan seperti dirinya. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang hidup dan menarik. Saudara-saudari, pernahkah kita memikul salib, menyangkal diri dengan salib-salib kita masing-masing, dengan penyangkalan kita masing-masing, sehingga kita akhirnya semakin hari mengikuti Kristus dan kita merasa selalu dibangkitkan, disemangati, dan diberi pengharapan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.